besar kiamat itu ada 10 kata Nabi. 7 terjadi pada masa umat Islam ini masih ada di dunia. 7-nya terjadi pada masa umat Islam masih hidup. Ini kan bakal meninggal semua nih. Kita semua bakal meninggal nih serentak nanti, ya. 7-nya akan terjadi pada umat Islam, 3-nya akan dialami oleh orang-orang kafir yang hidup setelah itu. Singkatnya saya sampaikan, Bu. Tanda besar kiamat yang pertama adalah Dajjal muncul. Dajjal, ini yang pertama. Yang kedua, ya, setelah Dajjal muncul, Nabi Isa pun turun. Oh. Dalam Al-Quran ada, Bu. Sananya kita bedah ini satu-satu. Iya. Dia sudah diangkat dan ulama-ulama ahli tafsir bahkan dalam surah An-Nisa pun disebutkan oleh Allah bahwa Nabi Isa di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah dengan ruh dengan jasadnya. Kerjanya apa? Membunuh Dajjal. Hanya Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal. Siapapun di muka bumi ini tidak ada yang bisa membunuh Dajjal. Hanya Nabi Isa. Ini yang kedua. Tanda besar kiamat yang ketiga, 3 terjadi di periode yang keempat nih ya. 3 tanda besar kiamat terjadi periode keempat di sini. Ya, ini yang keempat, yaitu keluarnya manusia-manusia yang super biadab dulu yang dikurung oleh Zulkarnain. Dalam Al-Quran diceritakan ini. Namanya Ya'juj dan ini manusia loh. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Sabar, Bu. Sabar. One at a time. Ya, satu persatu nanti akan ada penguraiannya. Ya. Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan ketika Ya'juj Ma'juj ini muncul, Nabi Isa pun dan Imam Mahdi tidak sanggup untuk membunuhnya. Jumlah mereka sangat banyak. Ya. Jadi intinya kita sebut aja dulu sekarang ya. Dia manusia yang terus berkembang biak beranak pinak. Dan ketika mereka keluar, kata Allah dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Anbiya, bahwa mereka akan menutupi permukaan bumi, khususnya yang Timur Tengah. Itu kan dipenuhi oleh mereka, ya. Enggak, mereka masih hidup. Masih hidup. Akan ada pembicaraan khusus, Bu, tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya. Intinya mereka akan keluar di akhir zaman. Ya'juj, Yagog dan Magog kalau orang mengatakan, ya. Yagog dan Magog. Nah, ibu-ibu, bangsa ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi 3 ini akan terjadi pada fase keempat kita. Yang 3 tanda besar kiamat. 4 tanda besar kiamat terjadi pada periode kelima. Yang kelima, ini tanda besar kiamat yang ketiga. Tanda besar kiamat yang keempat, saya buat yang keempat di sini. Tanda besar kiamat. Yang keempatnya terjadi pada periode kelima dari umur umat Islam. Apa itu? Yang keempat yaitu Islam kembali menjadi khilafah di muka bumi. Masa-masa aman. Nah, dalam hadis disebut dengan istilah masa-masa aman. Tidak ada peperangan, sama sekali nggak ada lagi peperangan. Bahkan kata Nabi, wanita melakukan perjalanan jalan kaki sendirian dari Hadramaut siang malam menuju ke tanah suci melaksanakan haji tanpa muhram, tidak diganggu oleh siapapun. Aman dia pergi, aman dia pulang, saking amannya. Serigala bermain-main dengan seekor domba yang terpencil, ya. Bahkan anak kecil bermain-main dengan ular yang sangat berbisa dan tidak apa-apa. Intinya tidak apa-apa. Masa-masa aman itu nanti tegaknya khilafah, ya. Tidak ada lagi peperangan. Cuma kata Rasulullah, jumlah wanita ketika itu dibandingkan jumlah laki-laki 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 jumlah wanita. Entah kepikir saat itu poligami entah enggak. Kenapa? Karena manusia pada saat itu sudah penuh imannya bahwa kiamat sudah sangat dekat. Malah mungkin enggak kepikir lagi untuk poligami. Ya, wanita yang paling banyak. Yang laki-laki kemana perginya? Akan kita jelaskan nanti pada periode keempat. Akan banyak terjadi kematian massal laki-laki sedunia. Ya. Insya Allah kita terangkan nanti, ya, pada periode yang keempat. Baik, jadi tanda besar kiamat yang keempat itu terjadinya pada periode yang kelima. Tanda besar kiamat yang kelimanya, oh ya, di sini nanti di periode yang kelima ini kata Rasul tidak lama, Bu, hanya 7 atau 8 atau 9 tahun saja.
Dari sini sampai ke sini hanya 7 atau 8 atau 9 tahun berakhir sudah masa yang kelima ini. Jadi bukan lama Bu ya. Bukan seabad, 2 abad, 3 abad, 4 abad. Enggak. Hanya 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Iya. Periode kelima ini hanya 7 atau 8 atau 9 tahun. Kemudian disinilah meninggalnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa meninggal di sini Bu. Setelah Nabi Isa menikahi seorang wanita muslimah Arab, dia kemudian meninggal dunia. Imam Mahdi juga meninggal di sini. Ya, Imam Mahdi itu siapa? Adalah sosok manusia yang akan muncul nanti menjelang keluarnya Dajjal, Al-Mahdi. Nah, anggap aja tulisan saya besar Bu ya. Kalau pakai kaca pembesar kan besar jadinya. Imam Mahdi duluan keluar. Nanti akan ada urainya tersendiri. Siapa sih itu Imam Mahdi? Dia adalah cucu kandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Imam Mahdi versi Syiah. Karena Syiah juga punya versi Imam Mahdi mereka. Katanya keturunannya dari Husain. Padahal Imam Mahdi menurut riwayat yang sahih dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keturunan kandung Rasulullah dari Hasan. Nah ini mereka kan ngarang-ngarang hadis sendiri orang Syiah. Ngarang-ngarang di karang-karangnya sendiri, nasabnya dibuat sendiri, ya kan? Ya, baik. Kita fokus pada tanda-tanda besar kiamat. Oke. Nah, ini yang keempat. Periode yang keempat ini ternyata tidak lama, 7, 8 atau 9 tahun. Lalu muncullah tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari arah barat. Matahari, pernah dengar ini? Matahari terbit dari barat. Tapi Ibu, tidak boleh diartikan bahwa Islam akan muncul dari Amerika, Eropa, itu maksudnya, bukan. Memang dalam Sahih Muslim, ya saat itu sudah tertutup itu tobat. Orang yang ingin masuk Islam ketika itu sudah nggak diterima. Orang yang ingin taubat nasuha saat itu sudah nggak diterima. Tanda besar kiamat yang kelima yaitu munculnya matahari dari sebelah barat. Bumi ini kata Rasul akan mengalami malam yang panjang sekali, seperti kalian menghitung 3 malam kalian seperti biasa. Seperti 3 malam panjangnya. Besoknya tahu-tahu muncul matahari dari arah. Ternyata dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Rasul mengatakan matahari memang dipanggil oleh Allah. Lalu meninggalkan seluruh, bahkan galaksi Bima Sakti kita ditinggalkannya, seluruh galaksi yang ada, dia pergi ke bawah arasy, sujud di bawah arasy Allah matahari itu. Lalu Allah perintahkan matahari, kembalilah kamu ke tempat semula, lalu terbitlah kamu dari arah sebelah barat yang biasanya kamu tenggelam. Begitu Ibu-ibu. Ya, cuma terbitnya hanya sampai setengah hari saja. Kemudian dia akan kembali tenggelam. Dia akan kembali tenggelam dari arah barat, besoknya terbit lagi dari arah timur seperti biasa. Hanya sekali. Tetapi itu tanda besar kiamat yang nomor 5. Ya, tanda besar kiamat nomor 5 ini. Oh enggak, hanya sekali. Besoknya di waktu duha muncullah binatang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, disebut dengan dabbatul ardi. Binatang raksasa yang keluar dari perut bumi sebanyak 3 kali kemunculannya di berbagai tempat berbeda-beda. Nama binatang itu Allah sebutkan nama Al-Quran dabbatul ardi. DA aja kita singkatkan di sini ya. Tanda besar kiamat yang ke-6. Aduh. Ya. Ini nomor 6. DA aja kita buat dabbatul ardi. Ini dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang kemunculan binatang ini. Baik. Ngapain binatang ini muncul? Dia membawa cincin Nabi Sulaiman dan dia membawa tongkat Nabi Musa. Kalau orang kafir, diketoknya sedikit dengan tongkat Nabi Musa itu kepalanya. Tak, langsung menghitam seluruh wajah orang kafir itu. Menghitam. Seperti pantat kuali. Iya, hitam. Sementara kalau orang beriman, maka akan diusapnya dengan cincin Nabi Sulaiman, maka putihlah kulit mereka dan wajah orang-orang beriman. Sehingga saat itu manusia akan langsung bisa membedakan, oh ini kafir, ini mukmin. Langsung bisa. Saat itu Bu, iman orang udah penuh-penuh. Kenapa? Orang udah yakin semua bahwa kiamat sudah sangat dekat. Baik. Ini tanda besar kiamat yang ke-6. Yang ke-7, barulah wafatlah seluruh umat Islam sedunia. Dengan cara angin lembut yang bertiup dari arah timur, kata Rasulullah, angin lembut. Ini angin maut nih, angin lembut membawa kematian. Oke? Nah, tidak ada satu orang pun yang ada di atas gunung
di dalam gua, di pulau, di gurun Sahara, di lembah, dimanapun saja, mesti akan dijemput oleh angin lembut ini, dan kalau dia beriman pada Allah, maka dia akan langsung meninggal di tempat. Pernah dengar hadis, Bu? Kalau masih ada saja orang di dunia ini yang bisa menyebut Allah, kenal dengan Allah, maka Allah akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Ada dengar hadis ini enggak? Hah? Subhanallah. Tapi kalau itu masih lama dong, kan masih banyak yang nama Allah. Tuh. Kan masih lama dong. Sementara kita 1,5 M lebih. 1,6 malah sekarang. 1,6 miliar. Masih lama. Apa kita tidak ingat bahwa semua kita akan diwafatkan serentak nanti? Hah? Nah, kata Rasulullah, kalau udah nggak ada lagi yang mengenal Allah dan menyebut nama Allah, berarti tinggal orang kafir aja lagi itu kan. 40 tahun lagi kiamat Allah tunda. Artinya ibu-ibu, 1 atau 2 generasi kata Nabi, bisa jadi juga 40 tahun setelah. Benar tidak? Karena ada hadisnya seperti itu. Kalau tadi kata Rasul 1 atau 2 generasi setelah wafatnya seluruh orang Islam sedunia, terjadilah kiamat. 1 atau 2 generasi. Mungkin di generasi pertama, mungkin di generasi kedua. Lah kalau seandainya 1 generasi ada 25 tahun, kalau 2 generasi berapa? 50. Nabi mengatakan akan ditunda 40. Artinya dekat-dekat enggak itu? Pas kan? Pas. Ya. Tanda besar kiamat yang ke-7 kan sudah di sini. Sudah di sini. Yang 3 insya Allah kita tidak akan menyaksikan. Tanda besar kiamat yang 8, 9, 10 tidak akan kita saksikan. Yaitu terjadinya penenggelaman bumi di sebelah timur. Lalu yang ke-8, yang ke-9 terjadinya penenggelaman bumi di sebelah barat. Yang ke-10 munculnya api yang akan menggiring manusia berkumpul di Syam. Nah setelah itu baru terjadi sangkakala 1, kehancuran alam semesta. Ini yang 3 ini kita tidak bahas. Tetapi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kita bahas. Kita sudah nggak ada. Jadi untuk apa juga kita? Hanya perlu diketahui aja. Oh ya, setelah umat Islam meninggal, ternyata tanda yang berikutnya. Dan Nabi mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau 1 tanda besar kiamat itu sudah muncul, maka tanda yang lain akan menyusul dalam waktu-waktu yang sangat cepat. Yang kedua, ketiga, keempat, persis kata Nabi Muhammad SAW seperti ibu yang mau melahirkan. Ada 10 bukaan. 1 udah terbuka, yang lain pasti akan terbuka. Loh, Rasulullah itu dokter enggak? Rasulullah itu spesialis kandungan enggak? Tapi kok tahu ya ada 10 bukaan kata Rasul. Wanita akan melahirkan, tandanya beliau adalah utusan resmi dari langit. Semua yang diinformasikannya bukan hawa nafsunya yang bicara, tetapi apa yang disampaikan dari Sang Pencipta manusia.